Tiga pembingkisan dalam debat. Yang pertama, bagaimana negara dunia kedua dan ketiga. Negara dunia kedua dan ketiga masih cenderung baru berkembang, kondisi ekonomi dan sosiopolitiknya tidak stabil dibandingkan dunia-dunia yang pertama, kayak devisa dan APBN masih terbatas, pembangunan dan infrastruktur yang menjadi fokus untuk aksesibilitas bagi hak-hak bagi warga negaranya. Atas beberapa alasan. Yang pertama, kenapa pada akhirnya mereka tidak karakteristiknya yaitu negara kedua dan dunia kedua dan ketiga merupakan target kerjasama dunia pertama, seperti negara maju gunain negara-negara ini untuk sumber daya alamnya untuk pengembangan teknologi dan lain sebagainya. Atau yang kedua, mereka masih bergantung pada industri yang ekstraktif dan manufaktur dikarenakan mereka masih belum teredukasi untuk permasalahan sumber daya manusia. Atau yang ketiga, pembebanan ini tidak dibarengi dengan support dana dari negara-negara maju yang dibikin hanya perjanjian dari Paris Agreement, perjanjian G20 dan lain sebagainya. Atau yang kedua, bagaimana mekanisasi atau visualisasi pembebanan ini? Ada 5 bentukan. Yang pertama, pemberian denda pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh negara-negara tadi. Yang kedua, batas maksimal karbon terhadap semua negara secara general. Dan yang ketiga, penggunaan energi ramah lingkungan yang dimasifkan oleh negara-negara maju kepada negara tadi atas dasar transisi ke kendaraan listrik dan lain-lain. Atau yang keempat, munculnya tendensi pembebanan seperti boikot negara yang melakukan perusakan lingkungan secara masif. Atau yang kelima, itu usaha untuk pemenuhan standar itu akan memberikan batasan bagi warga-warga negaranya untuk mengakses pekerjaan, semisal ketika kamu harus membayar pajak kendaraan lebih tinggi sehingga itu merupakan beban bagi kamu sebagai warga negara. Atau yang ketiga, kontrafaktual di sisi kami. Di sisi kami, terkait dengan kami percaya isu dari keberlanjutan lingkungan juga penting. Namun permasalahannya, kontrol di sisi kami itu nggak bakal semasif di sisi oposisi, karena secara organik manusia itu juga sudah sadar atas dasar seperti bencana-bencana alam yang udah terjadi atau pemanasan global yang sangat tinggi. Atas tendensi itu, secara organik manusia udah aware terkait dengan permasalahan lingkungan, sehingga memunculkan gerakan-gerakan sosial yang ada di status quo untuk merubah lingkungan atau memunculkan inovasi-inovasi bagi para pebisnis untuk menciptakan teknologi terbarukan secara organik. Atau yang kedua, munculnya NGO yang peduli pada perubahan iklim dan mereka menjadi penggerak atas dasar kepedulian pada lingkungan. Atau yang ketiga, udah ada banyak kerjasama berbasis meritokrasi karena permintaan pasar, karena di status quo lagi trending yang namanya isu lingkungan, orang-orang yang produknya peduli pada lingkungan sering dibeli. Artinya di sisi kami juga bakal ada perubahan dari negara atau masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, sehingga nggak perlu standar-standar lingkungan dari negara maju. Kenapa ini nggak boleh dalam status quo? Ini berkaitan dengan bagaimana negara tersebut bertahan hidup. Negara-negara dunia kedua dan dunia ketiga itu cenderung tidak punya opsi atas keterbatasan mereka untuk mencari keuangan di lembaga internasional. Mereka terbatas pada industri ekstraktif sumber daya untuk mendapatkan penghasilan negaranya. Contohnya Arab Saudi yang hanya punya minyak bumi saja, tapi dia tidak mempunyai cara-cara lain untuk mendapatkan pemasukan negara, semisal dia nggak punya pariwisata dan lain sebagainya. Atau yang kedua, negara-negara tersebut juga punya target pembangunan seperti Indonesia yang masih jalanannya masih kurang, pembangunan akses tol yang nggak masif dan lain sebagainya, sehingga ini memunculkan pembatasan bagi dia untuk mengakses pembangunan negara untuk pemenuhan hak asasi manusia yang di masyarakatnya. Atau yang ketiga, standar ini memberikan batasan-batasan bagi negara tersebut untuk melakukan upaya untuk bertahan hidup. Juri, ketika mereka tidak dapat mengakses devisa negara atau pendapatan dari ekspornya, maka pemasukan dari negara tersebut tidak akan naik. Ketika pemasukan tidak akan naik, maka akan memunculkan kesulitan bagi aksesibilitas hak dari masyarakatnya, seperti masyarakat tidak akan mendapatkan lagi akses untuk makanan atau akses untuk pendapatan dari negaranya untuk pengembangannya. Atau yang kedua, kenapa ini tidak boleh? Standar-standar ini memaksa dan mengeneralisir semua negara-negara di status quo. Seperti dalam perjanjian G20, itu tidak melihat bagaimana kondisi negara kamu harus mematuhi semua standar-standar itu. Artinya, tidak semua negara itu dapat memenuhi standar-standar yang udah dibikin sama G20. Seperti negara-negara yang masih berkembang dan dia tidak mempunyai aksesibilitas untuk menerapkan standar-standar tadi, maka dia bakalan kesulitan, seperti negara Laos yang tidak mempunyai
yang tidak mempunyai laut atau apapun itu untuk diekstrak, sehingga pada akhirnya dia harus terpaksa untuk memenuhi standar-standar ini dari negara maju. Kenapa pada akhirnya ini bakalan buruk? Ini bakal munculin kerugian ganda, di mana ketika negara tersebut udah tidak bisa memenuhi standar, dia juga harus dipaksa untuk mendapatkan boykot atau pendendaan dari lembaga internasional negara-negara maju, sehingga mereka bakal potensi untuk chaos sebagai sebuah negara. Atau yang ketiga, yang paling penting, warga negara yang ada di negara, implikasi dari penerapan standar-standar lingkungan ini akan berdampak pada warga negara yang tidak bisa memperoleh akses dalam pencarian akses untuk keuangan atau untuk mendapatkan pekerjaan, dikarenakan negara-negara di dunia kedua dan dunia ketiga masih banyak pekerja-pekerja tersebut yang melakukan pekerjaan dengan cenderung merusak lingkungan, seperti ojek online, ojek yang menggunakan kendaraan bermotor secara masif karena mereka hanya dapat meraih uang dari ojolnya, atau pedagang sate yang harus membakar satenya dan melakukan pencemaran karena meningkatkan produksi karbon. Hal ini akan mendorong negara, ketika ada standar ini, mendorong negara untuk menghargai aktor-aktor rentan tadi, seperti peningkatan pajak atau kesulitan aksesibilitas bagi aktor rentan tadi untuk meraih duit agar mereka mendapatkan cuan di kemudian hari. Apa implikasi dari argumentasi ini? Juri, ketika adanya standar itu akan menyulitkan negara kamu untuk bisa survive, dan akan menyulitkan warga negaramu untuk mencari keuangan. Penimbangannya, apapun dampak dari penjelasan yang akan dibawakan oleh closing ini a priori dikarenakan berkaitan dengan hak kamu untuk memperoleh pekerjaan. Namun di sisi kami, kenapa pada akhirnya ini bakalan bagus? Ketika tidak ada pembebanan ini, maka fokus dari pembebanan itu ada ke negara maju. Kenapa negara maju lebih rasional? Karena mereka adalah aktor yang punya banyak duit, sehingga mereka bisa menggelontarkan duitnya untuk pembangunan perubahan pada permasalahan isu lingkungan, dan mereka dapat menyuntikkan dananya kepada negara kedua dan ketiga. Atau yang kedua, mereka juga bisa transfer informasi. Kalau misalnya pembebanan ke negara maju, maka ini bakal lebih masif di sisi Gov. Thank you. Ngeri banget nih. Tiga, dua, satu. Semua yang dibilang sama government itu simetris dan juga nggak ada urgensi. Karena negara kalian itu orientasi ekonominya bakal ngerusak lingkungan dan segala macamnya, kalian bakal buang lingkungan secara organik. Itulah kenapa negara maju itu masuk sebagai controlling yang sangat berharga untuk negara-negara kedua dan juga negara ketiga. Dua respon untuk pemerintah. Pertama, mereka bilang manusia udah secara organik sadar terhadap isu lingkungan. Dua respon. Satu, oknum pemerintahan di sisi kalian itu nggak bisa dikontrol secara masif. Artinya yang kalian selamatkan dan juga yang kalian bela itu hanya orang-orang yang aware terhadap lingkungan, karena mereka merasa kalau misalnya mereka karena kehidupan mereka itu sangat engage dengan lingkungan. Atau kedua, isu lingkungan yang kalian bawa oleh gerakan sosial dan segala macamnya itu marginal. Ingat ya, negara kalian itu belum stabil. Yang kalian kedepankan itu bagaimana pada akhirnya ekonomi kalian bakal stabil. Artinya akan banyak yang kalian korbankan dalam suatu negara. Nanti aku jelasin kenapa pada akhirnya penimbangan daripada ekonomi dan juga lingkungan ini akan baik di sisi kami. Atau kedua, argumen penting mereka mengatakan kalau misalnya tidak semua negara bakal bisa memenuhi standar karena bakal kesulitan. Ayo baca konteks status quo. 3 hal. Pertama, standar itu tetap humanis, kayak ada batas emisi, ada batas sampah dan lain sebagainya. Atau yang kedua, ada standar spesifik kayak misalnya negara-negara tidak punya laut kayak laut, kata mereka, semisal pada akhirnya mereka tidak boleh menimbun sampah dan segala macamnya tanpa ada suatu persyaratan yang jelas terhadap kekurangan dari negara itu. Atau yang ketiga, gimana pada akhirnya kami bisa nge-flip aktor rentan di sisi kami? Simpel, 2 hal. Satu, udah ada banyak alternatif dari pemerintahan, misal bagaimana pada akhirnya pemasifan kendaraan umum ataupun produk eco-friendly yang udah banyak pada status quo. Atau yang kedua, masuk investor ke sisi kami itu bakal lebih jelas, karena pada akhirnya investor dari negara maju itu bakal lebih jelas kenapa pada akhirnya ada potensi untuk mereka bisa invest ke negara kamu, karena pada akhirnya negara kamu potensial misalnya, dan juga pada akhirnya ketika
invest ini ada locker untuk kamu, semua permasalahan mereka udah selesai. Tapi aku akan jelasin kenapa pada akhirnya negara maju itu likely untuk melakukan hal itu. Ada 3 alasan. Pertama, negara maju itu punya controlling yang sangat besar. Mereka punya power, mereka bisa memberikan bantuan, kerjasama, dan juga kebutuhan voters yang sangat jelas bagi negara kedua dan juga negara ketiga. Apa manifestasinya? Ketika ada sesuatu kesalahan ataupun controlling yang tidak pada standarnya, pada status quo, maka negara-negara kedua dan juga negara-negara ketiga itu bisa di call out dengan jelas oleh negara maju, sehingga pada akhirnya secara diplomatis ini bakal lebih bisa menyelesaikan bagaimana permasalahan lingkungan pada status quo. Atau kedua, kenapa ini justify moral burden daripada negara maju? Negara maju itu udah invest dan juga kontribut lama banget dalam menanggulangi masalah lingkungan, udah puluhan bahkan ratusan tahun. Secara historis, negara kedua dan juga negara ketiga itu memiliki persentase emisi gas dan juga lingkungan yang sangat kecil. Inilah kenapa pada akhirnya negara maju yang memiliki akses dan juga kontribusi sangat besar itu sangat likely untuk memberikan persyaratan kepada negara berkembang, karena pada akhirnya secara organik negara berkembang banyak mendapatkan benefit daripada apa yang udah dipertahankan sama negara maju. Atau yang ketiga, ini merupakan implementasi SDGs sebagai perjanjian negara-negara lain, negara-negara internasional, sehingga pada akhirnya untuk memanifestasikan hal ini kita harus memberikan persyaratan untuk bisa terkontrol dan juga terjaga. Bagaimana kami akan memekanisasi hal ini? Ada 3 hal. Pertama, seperti apa kami akan membuatnya, seperti pada status quo, kayak misalnya ada Kyoto Protocol sebagai perpanjangan daripada Paris Agreement, di mana pada akhirnya kamu sebagai negara itu harus dibatasi emisi gas kamu harus dibatasi bagaimana pengeluaran daripada industri kamu. Atau kedua, syarat investor dan juga bantuan yang sangat masif. Itulah kenapa pada akhirnya beberapa negara maju sekarang memberikan persyaratan terhadap bantuan ataupun bagaimana pada akhirnya bantuan cuma-cuma ataupun bantuan daripada persyaratan untuk negara-negara kedua dan juga negara ketiga. Ini akan baik pada akhirnya karena akan memberikan motivasi kepada negara. Tapi aku nanti jelasin di bagian praktikal. Atau yang ketiga, kami rasa pada akhirnya pada sisi kami akan ada potensi untuk adanya fenomena green fashion, di mana pada akhirnya orang-orang bakal aware terhadap bagaimana produk-produk lingkungan, sehingga pada akhirnya mereka akan lebih bisa aware terhadap lingkungan, sehingga pada akhirnya argumen value internal terhadap lingkungan pada sisi mereka kami ambil. Atau yang kedua, secara praktikal, kenapa pada akhirnya ini akan baik? Aku akan jelasin secara intensif pragmatis dan juga dampak global. Pertama, intensif pragmatis. Karena 2 hal yang akan terjadi pada sisi kami. Pertama, untuk negara berkembang mereka akan termotivasi. Atau kedua, kepada negara maju bakal ada keuntungan populis, misal bagaimana pada akhirnya mereka bisa untuk menguji produk lingkungan mereka ataupun hal sebagainya. Atau yang pertama, kenapa pada akhirnya negara berkembang akan mendapatkan motivasi? Karena pada akhirnya negara-negara berkembang akan aku harus menjaga lingkungan aku harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan sama negara-negara maju. Sehingga ini akan baik pada akhirnya karena kamu akan tahu apa batasan kamu sebagai negara. Karena pada akhirnya kamu akan diberikan motivasi untuk pada akhirnya kamu bisa mencapai apa yang kamu butuhkan sebagai negara. Seperti apa? Seperti keuangan, seperti bagaimana bantuan pragmatis daripada negara lain, misalnya bantuan politik, militer dan segala macamnya. Inilah yang terjadi pada negara-negara kedua dan juga ketiga pada sisi kami. Atau yang kedua, kenapa pada akhirnya ini akan baik untuk negara maju? Simple, negara maju itu memerlukan banyak sekali aksesibilitas dan juga banyak sekali bahan untuk pada akhirnya mereka bisa mengimplementasikan inovasi dari mereka. Sehingga kami merasa pada akhirnya lingkungan yang ideal dan juga lingkungan yang sesuai sama standar SOP dan segala macamnya itu sangat diperlukan sama negara maju. Itulah kenapa pada akhirnya pada status quo banyak sekali negara maju itu yang mengincar negara-negara yang memiliki track record dan juga prestasi di bidang lingkungan, karena mereka merasa kami bakal bisa untuk invest di sini dan juga kami akan mendapatkan beneficial yang sangat besar. Sehingga pada akhirnya insentif pragmatis dari kedua negara, dari kedua aktor itu ada di sisi kami. Aktor bagaimana pada akhirnya orang-orang yang tidak bisa kerja dan segala macamnya itu marginal banget dan juga udah kami flip, sehingga keuntungan aktor ada di sisi kami. Atau kedua, kita berbicara mengenai makro, dampak global yang akan terjadi. Juri, ketika ada kerusakan lingkungan ataupun secara baik ketika ada kebersihan lingkungan dan segala macamnya dalam satu negara, itu bakal mempengaruhi negara lain. Kita sama-sama ada di bumi loh. Artinya kayak misalnya penanaman pohon yang ada di Afrika itu bakal mempengaruhi bagaimana persentase oksigen yang ada di dunia, ataupun bagaimana pada akhirnya penebangan hutan di Kalimantan itu juga akan mempengaruhi bagaimana persentase oksigen yang ada di dunia. Negara maju itu sangat memerlukan hal itu karena pada akhirnya ketika tidak ada persyaratan ini, mereka tidak bisa memberikan kontrol yang jelas kepada negara-negara itu.
kontrol daripada manusianya sendiri itu balik kepada manusia masing-masing, karena manusia juga ada kepentingan pragmatis yang aku bilang di awal speech. Atau yang kedua, kami rasa pada akhirnya kalau misalnya perjanjiannya antara dua negara itu tidak semasif itu, karena pada akhirnya sudah banyak lagi persyaratan-persyaratan dari negara satu sama lain. Misalnya kepada China kamu harus mengikuti berbagai permintaannya, ataupun dari US kamu harus mengikuti berbagai ideologinya. Artinya untuk kamu bisa ngeberit bagaimana dampak global yang sangat masif, kamu harus memberikan kontrol yang lebih jelas sebagai negara maju untuk negara kedua dan juga negara ketiga. Secara makro mikro kami menang.